Ketika seseorang membutuhkan meminjam uang, tolong transfer pinjam uang sekian langsung jadi gitu. Tolong langsung, alhamdulillah. Pulangnya kalau bukan rasa, berarti kamu bilang ngajun, kancak balik ke kayak gitu. Nah itulah bukti dari biasanya punya akhirnya yang kalau gampangnya dengan itu betul ada ini segera balik karena susah. Tuh ngerti ramenya punya ramen. Ya Allah, lunaskanlah orang-orang yang berhutang. Tanah. Ya Allah, kami banyak hutangnya, bayarkanlah ya Allah kami. Ya Allah, anak kami belum punya pasangan, ya Allah segera kami berikan pasangan yang soleh-solehan. Wah, itu. Amin, semangat Bu. Ya Bang. Amin. Amin. Al-Huda TV. Huruf Al-Quran yang ada di situ ada metode khusus ya. Mungkin ibu-ibu juga sudah pernah belajar gitu ya, metode tamyiz atau menerjemahkan Al-Quran dengan metode quantum learning. Itu hebat. Dasarnya kenapa? Kalau kita belajar itu, maka otak bawah sadar kita tahu arti-arti apa disampaikan oleh seorang pemateri atau ustadz begitu. Jadi oh ya arahnya ke situ. Dari awal permukaan dia membahas seperti ini, hadis ini, kita tahu gitu. Nah, ibu-ibu pun untuk menyampaikan kepada anak-anaknya, insya Allah terus belajar dan belajar gitu. Saya pun terus terang aja, saya ilmunya tidak ada, banyak sekali kekurangan gitu ilmu. Tapi saya izinkan karena memang dipercaya oleh Bunda untuk mengisi dan semuanya ibu-ibu di sini, saya berani saja menyampaikan walaupun satu ayat, bagi adiwan ayat gitu. Karena apa? Kalau untuk menjadi seorang ustadz, untuk menjadi seorang memang orang-orang yang berilmu, kalau kita hanya mengejar ilmu dulu tanpa kita watawasul bil haqi watawasul bil sabr, maka kurang sempurna. Kenapa? Di dalam surat Al-Asr juga gitu kan. Jadi demi masa ya wal ars innal insana lafi, seluruh manusia itu dan kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak cukup kan tidak beriman dan menasihati kebenaran dan menetapi kesabaran gitu. Karena manusia itu tidak luput dari emosi. Nah, saya sampaikan sini sabbaha itu katanya mujarabnya bersabar itu bertasbihlah. Ma itu apayan, sabaha ma fis samawati langit wa ma fil ardh. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya, begitu perkasanya Allah, sehingga hamba-hambanya, makhluknya, walaupun siapapun, ya makhluk sekecil apapun gitu, walaupun kita tidak mengetahui apa yang disampaikan didengar tahu kita, mereka itu bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin gak? Harus yakin karena memang ini ada perannya sebab banyak ini ada beberapa ayat yang menyampaikan bahwa awalnya subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal aziz, Allah perkasa, azizul hakim, hakim maha bijaksana. Hakim kita tuh memang harus bijaksana ya, namanya juga hakim. Jadi orang yang bijaksana untuk memutuskan suatu perkara. Kalau hakim bisa disuap 2 juta, 3 juta, 4 juta itu kan bijaksana. Nanti hakim sehari adilnya menimai yaumil akhir ya. Nah, sabalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Itulah Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya, keperkasaannya terhadap makhluknya. Walaupun makhluknya tidak ada yang mau untuk berzikir, untuk bertasbih kepada, tetapi semuanya mau itu membutuhkan apa? Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu-satunya yang paling dekat, yang pembeda Nabi dengan Nabi yang lain adalah Rasulullah itu mempunyai kedekatan yang langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa Arab katanya kedekatan itu disebutnya, kalau kedekatan hanya satu, yang kedekatan yang awal itu hanya sebut mahmud. Jadi kalau kita nih misalkan Bunda hanya bisa melaksanakan tahajud saja, itu sebutnya mahmuda perempuan ya. Jadi hanya itu saja. Tetapi kalau kedekatannya berkompleks kemana-mana, bisa mengerjakan puasa sunnah,
mengerjakan sholat tahajudnya, berbuat kebaikan, untuk memuji, terus tidak melaksanakan namimah, adu domba atau apapun menyakiti perasaan orang lain. Nah, itulah adalah namanya kalau di bahasa Arab ahman. Maka di surat ini nanti yang surat yang ayat ke-6 itu ada kata ahman. Nah, yang kedua adalah ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, pastinya pasti apa semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna. Lima itu mengapa? Taquluna, kau mengatakan ya ma la taf'alun, apa yang tidak kamu kerjakan. Sering itu orang ngobrol kan teman-teman atau ke siapapun itu, atau ke sepupu, ke suami, atau ke siapapun lah, ke tetangga gitu, mengatakan apa yang tidak kita kerjakan. Pasti pernah ya, karena manusia tidak luput dari jalan. Oh, saya mau tahajud lagi jam 8 malam atau tahajud lagi udah panggilan, tahajud pun saya mau gitu misalkan gitu. Oh, saya mah di rumah tiap hari macam Quran, terus mengumpulkan keluarga saya, taklim semuanya, taklim rumahan itu gitu, padahal tidak dikerjakan. Itu kan kaburomatan indallah, ayat ketiganya. Kaburomatan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Besar, kabur besar, kebencian di sisi Allah. Kaburomatan indah di sisi Allah, besar kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaqulu ma la taf'alun, apabila kau mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Sebenarnya ayat ini berkaitan dengan peperangan. Ketika orang yang perang disuruh perang Khandaq gitu, ada seorang muslim yang memang ditawarkan menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katanya gitu, apakah amalan yang terbesar, katanya gitu, amalan yang terbesar bagi kamu. Setelah Allah menurunkan ayatnya, amalan yang terbesar itu adalah berperang di jalan Allah, malah mundur. Nah ini belakangnya Rasulullah buru-buru keluar. Nah inilah orang-orang yang kaburomatan indallahi antaquluna ma la taf'alun. Maka di ayat yang selanjutnya, ayat keempatnya itu adalah di sini disebutkan innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi. Sesungguhnya innallaha itu inna, sesungguhnya Allah yuhibbul, menyenangi, mencintai gitu. Orang yang berperang di jalan Allah, yuhibbuna fi sabilihi saffa ka'anna bunyanun marsus, seperti barisan yang kokoh kuat. Sok ningali lamun sap-sap ya buya dari kejauhan ningali di Masjidil Haram, melihat hebatnya, indahnya, seperti kalah tentara yang memang benar-benar sudah dipersiapkan oleh Allah. Kuat, tenang, menjadi seperti bangunan yang kokoh. Nah itu Allah ini menginginkan bahwa di ayat yang terakhir pun tadi yuqatiluna fi sabilihi, siapa yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah, katanya gitu. Maka inilah sekarang ini kita harus memang berperang di jalan, tapi sekarang zaman sekarang berperang melawan siapa ya Bu ya? Tapi nanti kita sampaikan, atau Bunda pun nanti akan menyampaikan berperang di jalan apa gitu untuk meraih pahala-pahala yang sangat besar sekali ini. Nah ayat yang kelima adalah wa idh qala Musa, dapat kala Musa berkata, katanya gitu. Wa idh qala Musa liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi lima tu'dunani, mengapa engkau menyakitiku gitu. Ani Rasulullah ilaikum, padahal aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Ya, utusan Allah kepadamu gitu. Falamma ja'u ajaballahu lahum. Falamma, maka tatkala mereka berpaling menjauhkan diri dari Nabi Musa sebagai Rasul pada waktu itu, maka Allah ajaballahu, jadi Allah akan memalingkan hati mereka. Alhamdulillah, kalau kita dipalingkan oleh Allah seolah-olah kita nyantai gitu, untuk sholat, untuk nanti seperti itu, udah namanya hidup di dunia, udah menikmati hidup di dunia, berat. Alhamdulillah, satu sholat aja hukumannya berapa? 40 tahun. Alhamdulillah. Kalau kita nyantai duduk-duduk saja dan tahu waktu sholat tidak melakukan sholat wajib, alhamdulillah. Kata Allah mah, kata para ulama mah, enggak sih menikmati daripada menunggu sholat tersebut. Maka kita harus bertanggung jawab terhadap diri dan
Jadi terus dicoba keimanan ketakwaan. Hayana naon lah bro di dunia teh. Hayana nonton TV, aya roti, aya kopi, samping istri, terus nanti bu ngateh ayam. Kayak gitu dah, kayak pewe di rumah kan. Kayak Al-Quran, kita haram macam kita dah lagi cakap apa? Bismillahnya itu si batu bisa aja bisa ngarti ke rumah. Ayo ulang jangan bisa kayak wae. Udah tiba ini lagi cara macam tuh. Dari rumah bisa ana. Da awalnya dari baca ayat yang turun kepada Rasulullah itu Iqra, membaca sampai kekal di bergetar tuh. Harus dibaca. Tapi hebatnya ayat Iqra itu dibaca-baca karena memang Rasulullah tidak membaca, itu adalah menjadi keyakinan buat orang-orang luar selain Islam bahwa Al-Quran ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ciptaan Rasulullah SAW. Bagaimana seandainya kalau Rasulullah disuruh baca dan mau bacanya? Beda. Ini adalah buktinya nyata Allah memberikan Rasul turun ke bumi ini adalah sebagai bukti yang nyata. Nah, kita lanjutkan lagi yang ke-6. Nah, ini pembahasan kita pun yang ke-6 ini pun wa iqala Isa bin Maryam. Ya, jadi dan ketika Isa berkata, Isa putra Maryam berkata, ya Bani Israel, karena memang Nabi Isa itu diturunkan untuk Bani Israel. Tapi mereka Bani Israel tidak percaya bahwa itu Isa itu diturunkan untuk seluruh umat. Yang untuk seluruh umat itu adalah Rasulullah SAW. Ya Bani Israel, ini Rasulullah yurikum. Aku adalah Rasul utusan Allah kepadamu, katanya gitu. Ya. Dan wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi maaf. Walaqad Isa bin Maryam ini Rasulullah ilaikum ya Bani Israil, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Jadi aku membenarkan apa-apa yang keluar kitab sebelum aku, yaitu Taurat. Bahwa Rasulullah diimbali. Nah, garis besarnya di sini adalah wa mubasyiran dan memberi kabar gembira. Ya, mau disebut Rasuli dengan Rasul yati yang akan datang membagi setelah setelah aku, katanya gitu. Ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Kenapa Allah menyebutkan di Quran tidak Muhammad? Di sini Ahmad. Timbul pertanyaan kan ya, sekarang Muhammad, tapi kata di sini karena inilah kedekatan Allah. Kalau kedekatan sesama manusia adalah Muhammad, Rasulullah itu orangnya sosial dan dekat sekali dengan para sahabat dan orang-orang sekitarnya. Tetapi kalau kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ahmad. Jadi seluruh kebaikan-kebaikan yang ada, seluruh kemampuan dan kedekatan yang sangat dekat sekali di lain-lain Nabi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Nabi Muhammad SAW. Nah inilah 600 tahun yang lalu sebelum lahir Nabi Muhammad itu, yang tadi saya sampaikan, Nabi Isa sudah mengumandangkan bahwa bergembiralah, nanti akan datang umat Nabi setelahku. Gitu. Apakah kita tidak gembira? Gitu. Harus gembira. Kenapa? Dengan maulid Nabi ini adalah maulid itu apa bu? Ada maulid dan ada yang maulud. Ini harus dibedakan. Kalau kita ini banyak yang ngomong yang maulud itu apa namanya? Bukan tiba. Gitu. Itu tidak boleh katanya. Nah, kita harus tahu dulu definisinya sebelum kita menjudge hukumnya haram atau apapun. Mau bid'ah, banyak yang membid'ahkan. Nah, kalau kita definisi bahasa Arab itu, maulid itu adalah hari lahir. Jadi hari waktu lahirnya gitu. Jadi apa yang diharamkan, yang dibid'ahkan hari lahir. Ibu hari lahir tanggal berapa?
Misalkan tanggal 11 Januari haram tuh Bu? Tidak ada gitu. Hari lahir. Kalau maulud apa artinya? Maulud itu adalah orangnya, nabinya, bayinya, yang lahirnya itu gitu. Nah kecuali kalau memang peringatan, esensi peringatan itu apa dulu gitu kan, kayak seperti ini ya Pak. Kalau saya sih tadi disebutkan bahwa memperingati maulid Nabi, esensinya kita ini adalah mempelajari apa-apa yang disampaikan Rasulullah lalu disampaikan kepada jamaah. Ini hebat Bu, ini dahsyat sekali gitu, bahwa ini akan mendapatkan keberkahan walaupun memang tidak ada tuntunan katanya gitu. Jadi jangan sampai kita tes bahwa ini tidak ada hadisnya, coret, ini tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya. Coba kalau ibu zakat pakai apa tuh? Beras misalnya, ada tuntunannya? Tidak ada. Sok dibuka hadis manapun gitu, zaman dahulu sampai sekarang. Jadi salah kaprah kalau begitu. Kalau hanya melihat coret, kalau tidak ada tuntunan, tidak bisa begitu. Gitu. Jadi harus dipahamkan dulu definisinya, dipahamkan dulu artinya, dan kita sepakati definisi itu bagaimana gitu. Harus mengandung ini seperti apa gitu. Nah, maulid Nabi, tambah Nabi. Kalau maulid Nabi adalah waktu kelahiran Nabi. Kalau waktu kelahiran Nabi tidak ada yang mengatakan, kecuali kalau kita maulid Nabi ini dipakai waktunya dengan tidak baik gitu, tapi jarang, nggak ada mungkin. Nah, Rasulullah pun ya cara memperingati waktu lahirnya itu dia berpuasa beliau hari Senin, kemudian bertepatan dengan sunnahnya gitu. Maka seandainya jika kita di luar hari Senin untuk hari lahir memperingati atau bersyukurnya nanti kepada Allah, bisa saja kita puasa di saya misalkan lahir hari Jumat juga gitu. Boleh saja untuk kita lahir berpuasa gitu. Karena Pak, ambil manfaatnya Bu. Kalau kita berpuasa yuk, berpuasa itu akan menghilangkan kemaksiatan lain dan meningkatkan keimanan. Coba kalau berpuasa dicarikan pengalaman Bu, kalau memiliki nama supaya Allah gitu. Padahal itu benar saya walaupun dicabut gitu. Padahal nanti waktu kan jam 5 Pak, jam 5 mau ke jam 6 Allah gitu kembali tahan. Kan, nah aku naon tuh, iya itu ngalawan gitu, kayak maghrib tuh. Kan dulu, tapi setelah maghrib dia juga mau melakukan. Kenapa? Karena penuh dengan kerusuhan gitu. Nah itu, jadi kalau berpuasa itu hebat gitu. Bunda selalu mengingatkan jangan lupa kalau milik tanggal sekian, Allah ini sekarang mau Bunda, aduh ya Allah. Jadi memang betul saling mengingatkan. Jadi puasa tidak ada yang merugikan kita, bahkan nanti kondisi kita yang terlalu banyak makan berlebih itu buktinya kalau kita tidak mempersiapkan asupan makanan yang tidak dipersiapkan, ini akan menjadikan badan kita semakin berat masih besar. Tapi karena dengan puasa, tapi niatnya nggak enak, niatnya hanya karena Allah gitu. Jadi benar dengan berpuasa saya juga biasa emosi Bu. Emosi jadi pasti bertahan ya Allah, saya lagi puasa, malah banyak baca Quran. Dan dengan berpuasa mah banyak meningkatkan keimanan pasti gitu. Carikan apa kayak di saya gitu. Nah di cirian saya, oh ini carikan dan kawan. Mau deket gitu, bohong. Nah kembali ke ayat 7. Ayat 7 itu yuridun bukan ya. Wah. Waman adalah mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yad'u ila Islam. Jadi adakah orang-orang yang lebih dari orang-orang yang zalim, orang Islam itu lebih dari orang yang mendustakan Allah. Jadi lebih berat orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Al-Quran itu lebih berat. Jadi kalau kita menyampaikan hadis atau apapun, ada sekarang saya kemarin juga lihat di YouTube. Di YouTube begini, ada seorang bukan ustaz kalau nggak salah gitu. Jadi dia kasih menyampaikan artinya Al-Fatihah itu. Oh, mau dimulai banyak itu ada yang melihat dan meluruskan ustaz gitu. Jadi Al-Fatihah itu saling berbeda kemana-mana ya Allah SWT. Padahal Al-Fatihah udah pakem atau semua orang udah pernah tahu gitu.
Memang ini dengan mulut-mulut mereka ini akan menggoyangkan cahaya-cahaya Allah gitu. Padahal katanya memanadu minat Islam, padahal mereka telah diajak kepada Islam, tetapi mereka tetap tidak mau. Maka bahwa Allah tidak akan memberi hidayah terhadap orang-orang yang zalim. Betul. Jadi orang-orang yang melakukan kesalahan terus-menerus dan lagi apabila berdusta gitu, maka Allah tidak akan memberi jalan hidayah lagi. Sedih Bu kalau kita tidak diberikan jalan hidayah oleh Allah, kalau kita bekerja dengan kemaksiatan. Karena kebiasaan kita untuk bekerja maksiat seolah-olah sudah lumrah aja, sudah biasa gitu. Seperti pengajian yang lalu ininya saya bilang bahwa ada sepasang suami istri yang bisnis yang tidak halal, bisnis narkoba, cek iya, akhirnya dikerjakan terus. Padahal dia tahu salah gitu. Tapi karena orang tidak diberikan hidayah gitu, untuk menuju kebenaran gitu. Bahwa dia terperasaan bahwa saya menafkahi anak saya untuk sekolah gitu. Atau kamu mah tidak tahu, saya mah karena memang untuk menafkahi kan banyak jalan untuk menafkahi. Atau untuk para PSK, aku tidak tahu itu saya menghidupi anak istri dengan buta di bawah. Ya Allah, mau juga yang dikasihkan juga mereka gitu. Ya badan mereka rusak, ya nanti di akhiratnya disiksa juga. Kita harus mengingatkan sebenarnya kasihan mereka itu, orang-orang yang memang terjerat dengan ekonomi tetapi melalui jalan yang tidak halal, itu lebih parah. Dan satu hal lagi seperti contohnya, tapi tidak semuanya, contohnya bangunan. Kalau ibu-ibu kalau membangun rumahnya kan ada raden dan tukangnya ya gitu. Kalau bisa mah aja sholat, waktunya sholat berhenti aja gitu, dan waktunya juga bilang mereka itu kotor tamu maha. Kalau saya mah dulu sholat jalan sok iya cara mana ibadahnya misalnya harusnya gitu. Jadi amal mereka juga ada buat bagian kita, dan kita mengingatkan itu. Karena apa? Neraka jahanam, neraka syahid itu sangat pedih. Jangan salah bahwa Allah itu memberikan siksaan yang sangat pedih itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang menjauhkan diri dari Allah dan ditutup oleh Allah hidayahnya. Ya kan? Ya. Yuridullahu bikum. Nah ini yang ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa apa? Yuridullahu bahwa mereka menghendaki ya atau mengingat bahwa cahaya Allah itu memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dikatakan bahwa kata Allah itu waqad tentang itu Pak, sebuah Allah akan menyempurnakan cahayanya. Allah akan menyempurnakan salah banyak dengan bi'awwahihim gitu kan. Jadi mereka itu semuanya orang-orang yang salah itu banyak di medsos ngomong nama dengan mulut-mulut mereka gitu, ngomongin agama Islam itu diburuk-burukkan semuanya gitu. Dengan mulut-mulut mereka bi'awwahihim gitu. Wallahu mutimu nurihi gitu, walau karihal kafirun. Jadi Allah malah menyempurnakan cahaya-cahaya Allah meskipun orang kafir membencinya. Dan betul, orang-orang kafir membenci kalau orang kafir itu membenci. Orang-orang yang melakukan sholat, orang-orang yang beribadah benci. Segala di tangan nyari-nyari kesalahan. Oh di ayat ini Rasulullah ini apa banyak gitu. Nah kesalahan gitu supaya apa? Kekuatan iman kita hancur. Kekuatan iman kita banyak orang-orang tak sedikit orang-orang Islam yang tidak agama. Mau dibilang bidali. Maka kuatkan harus yakin dulu, hatinya harus yakin gitu. Apalagi sekarang ya tentunya masalah nasab ini gitu. Ya kita mempasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di masalah nasab ini. Memang kalau melihat Nabi itu harusnya kita hormati gitu. Tapi ada beberapa namanya nasab-nasab atau duriat-duriat itu atau ya itulah juga banyak yang memang kontraposisi dengan agama Islam juga ya gitu. Nah maka kita harus melihat sisi baiknya aja, ambil yang baiknya gitu. Sendal saya di masjid ambil lah gitu, bukan yang baiknya itu ya. Nah itu walaupun itu. Nah tadi ayat ke-9-nya juga begitu. Ayat ke-9-nya itu walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Jadi huwaladzi
Dia Allah yang Rasul putusan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dengan membawa agama yang hak, yang benar, dan wa dinil haq itu yang agama yang benar dan petunjuk yang benar. Dia dulu ala dini kulli. Jadi hanya Allah lah yang benar. Karena itu walau kalian meskipun orang-orang muslim bencinya, muslim tidak menyukainya gitu. Pasti itu mah, karena apa? Beda sekali gitu. Nah, Rasulullah turun ke bumi ini adalah esensinya adalah dia lahir membawa cahaya. Dia lahir itu dengan cahaya. Cahaya ini adalah sebagai cahaya pedoman hidup umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Nah, raihlah cahaya Rasulullah SAW, sifat-sifat yang baik. Saya banyak sekali ya sifat-sifat yang baik di dalam diri Rasulullah SAW yang tadi pun saya sampaikan bahwa surat Al-Ahzab ayat 21 itu bahwa jadikanlah Rasulullah sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita. Lalu orang mengagungkan misalkan penyanyi, pasti kelakuan kita itu seperti itu nanti. Betul nggak Bu? Jadi kalau kita mengagumi seseorang dan senang sekali Rasulullah, gayanya diikuti, Michael Jackson ikuti baju dikit buatnya, wah gitu, diikuti gitu. Tetapi hebat-hebatnya itulah kalau kita mengagumi uswatun hasanah Rasulullah SAW, maka kita akan hidup sunnah-sunnahnya, dihidupkan oleh kita. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Allah, maka dia mencintai Rasulullah. Iya kan? Ibu cinta Rasulullah? Wah, harus punya benar-benar cinta Rasulullah, itu hidupkan sunnah-sunnahnya. Barang siapa yang mencintai Rasulullah, maka dia akan bersamaku di surga gitu. Man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Sungguh kalau kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena kita mencintai Rasulullah gitu kan. Rasulullah ini suatu figur yang tidak bisa tertandingi. Rasulullah ini suatu figur yang ada semuanya di dalam diri Rasulullah SAW. Maka Aisyah pun berkata bahwa dia sudah dijamin ya surganya udah masuk, dijauhi, tetapi dia masih melakukan sholat tahajud sampai bengkak-bengkak. Kenapa katanya melakukan itu? Anda sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda sudah sudah dihapuskan dosa dan beliau masuk dalam alam surga. Jawabannya apa Rasulullah? Saya ingin bersyukur, tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah aku terima? Maka inilah contoh-contoh yang memang, dan sifat-sifat Rasulullah kan ibu tahu ya, sidik, amanah, fatonah, ya, ablik ya. Hanya yang saya bahas ini saya punya kopian Bu, boleh saya bawa kacamata ya, kosong. Ini banyak sekali, cuman ini ada inspirasi. Ada 5 yang harus kita ketahui bahwa sifat-sifat Rasulullah itu ada. Pertamanya adalah Daimal Bisri. Boleh dicatat Daimal Bisri. Daimal Bisri itu apa? Yaitu kehadirannya itu menggembirakan setiap orang atau setiap para sahabat. Pada saat Rasulullah duduk dan berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, maka apa? Sahabat-sahabat itu senang sekali ada di dalam kumpulan dengan Rasulullah SAW, gembira sekali. Tapi ketika tidak ada Rasulullah, sedih kemana Rasulullah ingin sekali mendekatkan diri. Nah, apakah kita sudah mencapai demikian tuh? Misalkan dengan teman-teman ibu seluruh Aisyah, kemana ya si ibu Teti misalkan, kemana ya ada ibu Teti deh, pilih orang kali gitu. Kayak dia pilih kali cari kalau dia ingin kawasin gitu. Kemana ibu Tetinya gitu? Penawan, kita mau bantu gitu. Aduh, ya gitu. Ada nama pengajian oke, pengamu anti meluncur, udah tekan tinggali gitu. Iya bang, nggak tekan tinggali, bapak mah ayah sampai ke tempel dia gitu. Ayah bu gitu. Makanya orang-orang yang memberikan kehadiran kebahagiaan kepada seseorang itu sangat dinantikan gitu. Misalkan untuk peniup gitu nyebutnya gitu. Orang-orang itu pasti menantikan gitu. Kemananya bundanya gitu. Kita akan kemana? Itu solusi ini.
budak gitu misalkan gitu tah gitu. Jadi niatnya itu dan memang manusia begitu. Kalau ada kenikmatan kebaikan lawan ayah orang ini pasti gitu ya. Tapi dalam diri Rasulullah itu adalah menggembirakan dan senyum gitu. Nah jangan sampai begini, ada juga yang bukan saya tapi ada juga seseorang yang memang bertamu kepada orang, wah rumahnya besar sekali, toh udah kayak istana gitu, masuk ke dalamnya makanan tidak benar, segala macam ngobrol. Pada saat ngobrol gitu, berbang gitu. Mau kemana ibu? Bedahnya, itu bedahnya gitu. Yang meninggalnya kesubuhanku, bukan wisata berawal mengenakan hati ya. Jadi kan kita nggak melihat masalah menu makanannya, tetapi memang kata bunda nggak bisa kalau dalam hati saya bisa baca yang meninggalkan makanan enak dan bisa dimakan ya itu nggak itu pasti. Nah itu jadi kebaikan itu memang harus dengan senyum. Senyum itu adalah sedekah. Jadi yang kalau bilang itu ya kain sedang Jumatan di sini ada duit, tahu lagi itu gitu. Harta nggak punya tapi masih bisa senyum ya senyum aja gitu ya. Memang kadang pun nggak punya ya senyum aja gitu. Lah air rezeki mah nanti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam posisi di bawah, kita dalam di atas, gimana yang penting mah iman, Islam dan ketakwaan jangan sampai turun. Kenapa? Karena semua ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya nanti sebetulnya mah bisa minta ke aku gitu. Jadi semuanya permintaan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya kalau kesah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat SLJJ selalu langsung jarak jauh itu pada saat sepi, pada saat orang-orang lagi tidur, salatul lail binniam, orang-orang yang ketika pada tidur udah membangun jabat salat Allahu Akbar. Pas sholat itu beres, pokoknya udah beres tahajud dengan doa ya Allah huta jadi serius gitu lah gitu ya terus bermain tahajudnya tapi bagus juga sih sebetulnya maksudnya ada motivasi hanya untuk sholat tahajud itu benar-benar dulu menghadap diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu berdoa gitu, berdoa mohon ampun dulu, saya dulu istighfar gitu kan, udah saya dulu istighfar lalu baca doa-doa yang memang benar-benar kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah, terus puji-pujian kepada Allah, langsung minta langsung minta ke Allah, ya Allah bayarkan hutang kami ya Allah, ya Allah cicilan kami ya sekarang ya waktunya ya Allah ya rumah sakit Jambal gitu. Dan ibu kita juga kalau meminta sesuatu kan kalau misalkan berbuat baik, aduh mama cantik, mama cakep, sebelum mama kalau buat ibu so tapi lama dia minta duit mah ibu gitu. Jadi Allah pun sama ya. Jadi kita puji-pujikan dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ayat selanjutnya ayat 10 ya ayyuhalladzina amanu hal a'budukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan perniagaan atau suatu bisnis yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih. Oh hebat Allah itu diberi ajab yang sangat pedih hilang nantinya kalau kita berbisnis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kumaha lamun berbisnisnya kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak tahu informasi ini gitu. Bagaimana coba? Akan bisa gitu. Dan selanjutnya sahabat tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berimanlah kepada Allah dan kepada Rasul, dan tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna, berjihadlah di jalan Allah, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, tahiri amwalikum. Harta itu udah teh boga harta teh sebaiknya yaitu tadi diamalkan. Ketika seseorang membutuhkan meminjam uang, tolong transfer dulu pinjam uang sekian langsung jadi gitu. Tolong langsung, alhamdulillah. Pulangnya kalau bukan rasa, berarti kalau pulang kantor kancak balik ke kayak gitu. Nah itulah bukti dari biasanya punya ini yang kalau gampangnya dengan betul ayatnya segera balik karena susah itu ngerti rame namanya rame ya Allah
Lunaskanlah orang-orang yang berhutang. Utang. Ya Allah, kami banyak hutangnya, bayarkanlah ya Allah untuk kami. Ya Allah, anak kami belum punya pasangan, ya Allah, segera kami berikan pasangan yang soleh-soleha. Wah, itu. Amin, semangat Bu. Ya amin. 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 Bagaimana Allah melihat kekuatan kita, keimanan kita. Semangat Bu, semangat. Sabar menit itu. Sabar. 20 menit, oh panjang, masih. Alhamdulillah. Ada ngobrol ya, ada ngobrol apa. Nah, jadi permintaan mulai bahwa seluruh perjalanan bisa dibilang di awal dengan harta. Wah, sih dengan jiwa, dengan jiwa. Kalau ke anak turunan kita mah masih dengan jiwa kita anak sakit. Oh ya Allah, menikah anak saya itu sakit itu budak saya. Karena gitu ya, karena saking sayangnya gitu. Nah itu pun begitu. Beriman kepada berbisnis dengan Allah itu dengan sekuat tenaga. Jika orang ada yang membutuhkan, kita mah udahlah, pokoknya mah yang penting bisa cukup. Mereka dia udah sok gitu. Kumangke gitu. Nah, itu. Kumangke teh dalam kebaikan dulu. Tapi kalau mungkin kumaha, kalau kurang diterima dengan apa? Mempunyai kekurangan, itu kan kumaha. Kayak kumaha orang itu bisa kumaha. Memang itulah gitu. Bahwa orang yang bertakwa itu adalah salah satu cirinya adalah fisaroi wa doroi, yaitu dalam keadaan sempit dan lapang kita masih bisa memberikan. Dalam keadaan sempit ya kita mempunyai uang 1 juta, kita masih bisa mampu memberikan orang atau membantu orang 500 jadi 50%. Tetapi dalam keadaan banyak uang, kadang-kadang memberikan 50% tidak mungkin. Kita berjalan 10 M begitu. Ya, akhirnya dari setengahnya 5 M ngasih mah karena lebih berat Bu. Berat Bu, karena itu berat sebetulnya gitu. Jadi rezeki yang paling rendah itu harta. Yang paling rendah itu harta. Jadi rezeki yang paling hebat itu adalah rezeki bisa membaca Al-Quran tiap malam dan tiap siang. Hanya dalam membaca Al-Quran kita tidak terbiasa malam dan siang itu susah. Maka dibiasakan waktu kemarin membahas surat Al-Mulk gitu ya. Setiap hari kita membaca itu pada malam hari itu susah gitu. Dibaca apa? Ngomong gitu. Ngapalkan 20 ayat itu tidak bisa gitu. Nah, ini juga kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh kita akan terbawa gitu. Jadi jangan sampai kita memilih teman atau apa teman jauh salah pilih. Kenapa? Oh ya Allah pilih-pilih itu tetap Bu. Kalau orang itu si teman itu akan membawakan kemudaratan bagi diri kita, maka kita akan menjadi yang tidak baik, banyak berdosa. Udah menikah deh. Jangan. Walaupun Allah itu setiap harinya tiap siang dan malam itu membuka tangan siang malam Bu. Saya sudah sampaikan ayat ini ya. Apa siapa itu? Allahu yadahu bilaili gitu. Dia juga bersibuk hari ayat subuh yadahu dia juga. Nah, jadi Allah membuka tangannya setiap malam dan siang untuk menerima tobat orang-orang yang berdosa pada siang hari. Dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat pada malam hari. Begitu besar siang malam Allah ya. Sampai katanya gitu ya, hatta sampai sampai matahari terbit dari badan. Jadi sampai itukah Allah itu memberikan peluang bagi kita. Tinggal kitanya sayang ke kita pada diri kita sendiri gitu. Kadang kita terlena gitu, orang-orang yang terombang-ambing itulah gitu. Jadi orang-orang yang tidak melakukan tobat dengan segera itu seolah-olah mereka itu terombang-ambing dengan kemaksiatan dan tidak merespon azab Allah. Betul. Sedih sekali kalau melihat seseorang yang memang terombang-ambing dalam kemaksiatan. Ibu mah mudah-mudahan ada hidayah, mudah-mudahan ada hidayah. Karena hidayah itu dari Allah. Karena kita hanya menyampaikan peringatan saja, ngasih tahu aja gitu.
semuanya juga ibu-ibu semuanya yang baik-baik yang soleh-soleh ini juga masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jannah Allah pertama-tama Firdaus. Mudah-mudahan ya amin ya rabbal alamin. Nah ayat yang selanjutnya tadi ayat 12 Bu. Ayat 12 itu yang berlaku berlaku wa yudkhilukum jannatin min tahtiha yang berlaku berlaku wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatin fi jannatin adn. Jannah adn. Nah, kalau kita berbisnis dengan orang tadi dengan harta dan jiwa beriman kepada Allah dan Rasul, maka Allah akan mengampuni yang berlaku dunia maupun atas dosa-dosa tersebut. Wa yudkhilukum jannah dan Allah akan memasukkan ke dalam jannah. Wa masakinah di tempat yang baik-baik. Masakinah itu tempat tinggal yang baik. Thayyibatin fi jannatin adn. Di dalam jannah adn dan jannah surga yang keluarga di sini. Orang-orang sekeluarga itu jannahnya adn. Kita akan bertemu dengan anak kita, kita akan bertemu dengan istri kita, kita akan bertemu dengan semua ayah bunda kita. Bahagia sekali kalau kita dipertemukan gitu. Maka tadi benar Rasulullah mengatakan kalau kita sholat tahajud, ibu bangunkan suaminya, ulangkan ke surga sholat, ya kasihan bangunkan pak, lain kalau pas sudah pak, oh ya nyatu bangun siram air, disiram air diperciki dulu, gitu. Disiram air ya tuh, jangan disiram air lagi kasih sinar biar terasa enak itu udah gitu, diciumin ya benar. Aduh, ibu atas melakukan itu bu? Alhamdulillah. Bu. Masya Allah gitu. Bangunkan apabila sehari dunia dulu dan pada asar itu waktunya janari ulama sahur mereka itu memohon ampun memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ciri orang-orang yang penghuni surga yang ada di dunia. Jadi kalau kita ingin tahu orang yang mendiami surga yang ada di dunia itu orang-orang yang kayak itu berbuat kebaikan, wabil asyarikum yastagirun, wafi amwalukum fi. Jadi dan sebagian harta kita ini adalah punya hak orang yang meminta dan orang yang tidak meminta gitu. Orang-orang yang fuqara, masakin, orang-orang yang perlu bantuan kepada kita gitu. Jangan sampai dia hasil mau main bawah hasil mau main bawah bisa lah segitu. Dari bawah itu main bawah nah itulah ujian. Nah ayat yang selanjutnya adalah wa ukhra tuhibbunaha dan satu lagi yang kamu inginkan ya wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah, pertolongan Allah. Ayo beri pertolongan. Oh yo dalam kondisi juta-juta bulan berdoa duit dalam bulan dari kondisi udah budak sekolah pun cak ayah dan Allah akan memberikan pertolongan kalau kita melaksanakan itu. Nasrun min Allah wa fatul qarib. Wa fatul qarib itu adalah apa? Mendapat kemenanganmu. Wah menang hese itu dan di dunia mah hese. Tetapi orang-orang yang melaksanakan itu yang tadi di atas itu terus dan mengikuti uswatun hasanah Rasulullah itu orang-orang yang baik. Nah yang tadi itu yang kedua, yang pertama itu, yang kedua adalah sahabat. Jadi akhlak yang sangat mulia. Rasulullah itu mempunyai akhlak yang sangat mulia sekali. Bahkan ketika Rasulullah berjalan di orang-orang Yahudi, maka Rasulullah diludahi. Ya, akhlaknya mulia. Orang-orang yang meludahi tiap hari lewat ke situ, tiba-tiba tidak ada. Kemana dia? Pas dicari aja Rasulullah. Ternyata sakit. Biasanya suka menyuapin gitu. Sakit. Oh, tiba-tiba Rasulullah juga tidak ada. Cerita kepada Abu Bakar datang. Mulai orang menyuapin beda, dengan gerakan berbeda. Jadi orang-orang yang punya akhlak yang mulia mah begitu ayah budak soal gitu.
biasa. Jadi dengan halus dilembutkan dulu makanannya, sehingga orang-orang yang bukan Yahudi itu pun yang mau belanja mereka aneh kenapa ini orang-orang punya makannya beda sekali gitu kan. Maka Rasulullah itu sangat mulia, sangat akhlaknya sangat mulia sekali. Nah yang ketiga ini adalah lainnya jadi punya hati yang sangat lembut sekali Bu. Jadi lamun ibu-ibu kasuamina gitu, Bu lapar dulu, Bu lapar, Bu boleh sorangan, hayang minum hayang saya ikut Bu, sorangan itu istilahnya sayang sekali gitu ya, bahwa bukan suami yang ingin dikaulaan istilahnya gitu, tapi kita punya kewajiban gitu. Kalau orang masih cai gitu, dibuka gitu kan, terus dilelet, terus dilelet gesek, terus dilelet seluruh pahala dia. Masya Allah gitu, mudah-mudahan aja kita terus berbakti kepada keluarga, karena memang yang menjadikan kita wanita-wanita yang masuk surga itu adalah taat kepada suaminya juga gitu ya. Selain mengajarkan sholat, ya, selain mengajarkan puasa, gitu, kebaikan-kebaikan gampang caranya ibu-ibu mah selalu berkesudahan gitu, tapi hanya kalau di sana ada ya ibu-ibu sudah ya kemana tuh Bu? Jadi mudah dulu cantiknya kayak bidadarinya, alhamdulillah. Ya saya doakan aja gitu ya, mudah-mudahan kita semua juga masuk surga ya Allah. Nah yang selanjutnya tadi apa? Wabasir ini ujungnya, dan beritakan kabar gembira kepada orang yang bermukmin. Wabasir mukminin sorry. Nah, wabasir mukminin, dan beritakan kabar gembira ini kepada orang-orang mukmin. Nah kita tuh harus memberitakan kabar gembira ini. Beritakan sungguh berbisnis dengan Allah, orang dekat dengan Allah, iman kepada Allah, terus kepada Rasulullah gitu. Kenapa sih disampingkannya Allah langsung kepada Rasul? Karena ada kedekatan yang sangat dekat sekali yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Hebatnya Rasulullah itu yang tadi. Nah ini yang namanya itu adalah Rasulullah itu lembut, tidak sombong, tidak angkuh, walaupun dia masuk sebagai maksud ya, dan masuk ke dalam surganya gitu. Apalagi kita mah belum tentu masuk ke dalam surganya ya, belum tentu diampuni dosanya gitu. Gitu. Macam aneh sih. Berbuat kebaikan susah, nggak dijamin gitu. Jangan kita semuanya belum dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah udah dijamin, terus bengkak-bengkak sholat lagi. Nah, yang keempat adalah tidak pernah mencela. Jadi dalam bahasa Arabnya itu wala ayabin, tidak pernah mencela. Ya, di dalam surah Al-Hujurat, Al-Hujurat ayat 11 ayat 2 ini, janganlah ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun biqaumin wala nisa'un nisa'i juga gitu. Jadi janganlah kamu mencela kepada sesama kaum setelah kaum dengan kaum, tetapi di sini wala nisa'un nisa'i gitu. Asa ayatuna khairun minhunna, bahwa orang-orang yang mencela itu tidak lebih baik daripada orang yang mencela yang dia. Betul ya? Biasanya begitu Bu. Orang bisa dia punya kekayaannya seperti itu, tapi tidak lebih baik orang yang mencela itu lebih baik gitu. Maka kita jangan mencela, apalagi mencari kesalahan orang lain, namimah, mengadu domba. Apabila kita menyampaikan obrol di warung nih, tapi si ibu kita ngomong gila, taruh kayak jadi rame gitu. Itu jangan sampai gitu. Udah baik tutup aja, diam aja, nggak usah menyampaikan apa-apa gitu. Karena nanti mulut akan dipertanggungjawabkan, itu ucapan-ucapan perbuatan ini akan menjadikan mulut ini akan menjadikan kebahagiaan loh, ada kesedihan, masuk dalam surga Allah dan masuk dalam nerakanya. Itu mulut itu ada dua, bisa menjadikan kita masuk surga, bisa menjadikan kita masuk neraka. Nah itu tinggal pilih kita gitu. Nah yang tadi terus ayat yang terakhir ini ya ayyuhalladzina amanu gitu. Hai orang-orang yang beriman, kunu ansarallahi kama qala
Saya membaca di terakhir lupa lagi. Ya ayuhalladzina amanu qulu anfusakum kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana apa yang disampaikan Isa bin Maryam dengan Hawariyin adalah pengikut-pengikutnya soalnya. Hawariyin man ansari Allah. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolong Allah, kata Nabi. Langsung nahnu ansarullah, kami akan menjadi penolong-penolong Allah, kata gitu. Fa'amana qa'ibatun min bani Israil. Nah, maka orang-orang yang beriman sebagiannya beriman gitu. Orang-orang orang-orang kafir sebagian beriman dan sebagian juga tidak beriman gitu. Maka fa'ayana alladziina aamanu fa'ala abuhim fa'asbahu qawhim. Jadi pasti orang-orang yang beriman akan mendapatkan kemenangan. Jadi ujung-ujung ayat ini adalah kita akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan ini akan mendapatkan kebaikan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan surat ini selalu dibaca juga untuk meningkatkan keimanan. Baca, ini maknanya gini, dibaca. Jadi akan iman itu kuat dan takut. Kalau orang berbisnis dengan Allah kan perlu kudu berkorban gitu. Kalau orang hanya mendapatkan surga, tapi surga yang mahal, ya harus dituntut dengan pengorbanan gitu. Bi amwalikum wa anfusikum gitu. Bi amwalihim wa anfusihim. Jadi dengan harta dan jiwa kita gitu, sekuat tenaga kita aja, semampunya kita aja. Bahkan orang-orang yang sering continue gitu, walaupun sedikit itu lebih baik daripada terus tahajud sampai subuh, tolong belum beli sare, mau pawe sholat itu, jauh lebih bagus. Sekuat semampunya kita aja. Nah itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan kebaikan buat diri saya dan buat diri ibu juga, dan menjadikan keimanan kita bertambah kuat. Dan mudah-mudahan apa yang menjadikan keinginan ibu-ibu yang ada di sini, harapan-harapan ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.